akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Nah, jadi ini pelajaran baru di kelas 3 yang sebelumnya tidak ada pelajaran sejarah kebudayaan Islam waktu kelas 1 dan kelas 2. Jadi hari ini kita akan belajar itu. Mudah-mudahan pelajaran hari ini menyenangkan. Ya. Silakan buka buku paket yang sudah disediakan. Sudah dibuka semuanya bukunya? Ya. Nah, sambil membuka buku, kita juga akan melihat apa yang Bapak tampilkan di layar. Nah, kita lihat ini rangkuman dari apa yang akan kita pelajari. Nah, ada sejarah kebudayaan Islam kelas 3. Nah, jadi Islam itu mempunyai sejarah. Bukan hanya kita melihat di buku itu, oh, saya sudah Islam, bapak saya Islam. Lalu dari mana asalnya agama kita itu? Agama yang dianut. Nah, maka dari itu kita harus tahu apa-apa yang terjadi sebelum, sesudah, saat penyebaran, itu kita harus tahu. Nah, Bapak mau tanya, yang membawa agama Islam dan menyebarkan itu siapa? Ayo. Itu yang punya, yang Tuhan agama Islam. Yang menyebarkannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ada cerita yang harus kita dengarkan, yang harus kita pelajari. Baik sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahirnya di mana? Di Mekah. Di Mekah. Mekah itu daerah Arab. Dan ini, nah, jadi sambil perhatikan. Nah, Arab zaman dahulu. Nah, ini gambarnya. Saat dulu itu tidak ada yang namanya Arab Saudi, Yaman. Nah, ini nih, yang namanya Jazirah Arab itu ini. Semua yang ada yang dari perbatasan tanah-tanah yang menjauh ini. Nah, ini kalau dalam bahasa geografinya itu ada istilahnya tanjung, tanah yang menjorok ke laut. Nah, inilah. Nah, lalu kita lihat, Pak, kenapa warnanya seperti agak terang-terang ini? Ini warnanya memberikan gambaran bahwa kondisi tanah di sana. Jadi Jazirah Arab itu tidak bisa dikatakan, Pak, Arab itu apa? Nah, Arab itu bukannya Arab Saudi, tapi Jazirah Arab zaman dahulu. Zaman dahulu tidak ada yang namanya negara Arab Saudi, Yaman, Oman, Irak, apalagi misalnya gitu, Qatar, Kuwait, itu tidak ada. Yang ada yang namanya Jazirah Arab. Nah, itulah Jazirah Arab. Lihat dulu. Nah, kemudian, lalu sekarang bagaimana di Jazirah Arab sana? Nah, sekarang Jazirah Arab tidak ada lagi yang namanya
seperti dulu. Sekarang ada negara-negaranya. Contoh, ada paling luas apa? Saudi Arabia. Tadi disebutkan apa? Nabi Muhammad SAW di mana tinggalnya? Di Mekah. Nih, Mekah. Mekah ini bahasa Inggris. Nah, ini peta ini kita ambil dari bahasa Inggris. Nah, Mekah. Mekah itu ada letaknya di mana? Di Saudi Arabia. Nah, jadi yang sekarang itu terbagi dari berbagai negara. Nah, negaranya di mana aja? Nah, ini ada Syria, Irak, Yordania. Nah, ada Kuwait. Kemudian yang paling luas Saudi Arabia, ada Bahrain. Ini nama-nama negara yang Bapak sebutkan itu sekarang. Zaman dulu tidak ada. Nah, kemudian ada Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman. Nah, jadi ada beberapa negara untuk sekarang. Zaman dahulu yang namanya Jazirah Arab itu keseluruhan seperti yang awal tadi Bapak ceritakan. Nah, jadi itu kondisi Arab dari zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana sih masyarakat zaman dahulu di Arab, di Jazirah Arab, orang-orangnya gimana? Kalau sekarang kita lihat, negaranya maju, orangnya ada rajanya, ada penduduknya, ada negara A, negara B. Nah, zaman dulu bagaimana? Nah, zaman dahulu masyarakat itu berbagi dengan istilah, katanya itu kabilah atau yang bisa kita sebut dengan kelompok. Nah, ada 3 kabilah atau kelompok yang terkenal. Tapi pada saat itu ada lagi kelompok yang lain. Ada, tapi yang terkenal adalah kabilah ini. Yang pertama, kabilah Al-Baidah. Nah, kabilah Al-Baidah ini adalah kabilah yang sampai sekarang itu punah. Maksudnya apa? Ini kabilah yang pertama. Nah, kabilah yang awal-awal, dan sekarang sudah tidak ada lagi garis keturunan dari kabilah ini, kabilah Al-Baidah. Cuma tinggal lagi ada peninggalan-peninggalannya. Mungkin ada pahatan atau kesenian di dinding-dinding. Mudah-mudahan nantinya kita semua bisa melihat naik haji ke Mekah atau apa ya. Nah, jadi itu. Yang selanjutnya ada lagi yang terkenal, Al-Aribah. Al-Aribah ini kabilah asli Arab. Jadi orang Arab itu bukan semuanya asli, ada juga yang pendatang. Nah, ini Al-Aribah ini adalah yang asli. Kalau istilahnya di tempat kita ada orang Kalimantan, nah, ada orang Jawa, ada orang suku Dayak, nah, dan lain-lain. Yang mana itu juga gambaran di tempat kita. Tapi di Arab pada zaman dahulu seperti itu juga. Jadi ada berkabilah-kabilah. Kalau kita di Indonesia itu ada istilahnya suku yang Bapak sebutkan tadi. Kita di Kalimantan ada suku Banjar, ada suku Dayak, ada suku makanya dan lain-lain. Kemudian dan lain-lain. Nah, Al-Aribah ini adalah kabilah atau kelompok asli Arab. Al-Baidah tadi asli apa? Oh, asli, tapi itu sudah punah. Kemudian berganti dengan suku Al-Aribah. Nah, selanjutnya yang ketiga apa? Suku
Mustariba. Artinya apa? Suku ini adalah suku pendatang. Nah, suku pendatang zaman dahulu bukan berarti orang asli Arab Saudi itu, orang asli Jazirah Arab itu bukan berarti orang-orang itu aja, tapi banyak orang luar yang datang ke tempat kita. Nah, jadi Bapak, bagaimana dengan kita di Kalimantan, kita di Indonesia, itu di Arab. Nah, begitu juga dengan kita Kalimantan. Bukan berarti, orang Kalimantan itu orang Dayak semua. Orang Banjar semua, bukan. Nah, ada orang Jawa, ada orang Sumatera. Nah, begitu juga pada Jazirah Arab zaman dahulu. Zaman dahulu seperti itu juga ada masyarakat pendatang. Nanti akan dijelaskan bagaimana kok ada masyarakat pendatang. Nah, sementara untuk pelajaran hari ini kita jelaskan yang awalnya dulu. Ini masyarakatnya apa-apa. Nanti di pelajaran selanjutnya, Bapak, Al-Musta'ariba ini kan orang pendatang. Bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya datang ke Jazirah Arab? Nanti ada pembelajaran selanjutnya. Kemudian kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosial kita di Indonesia, di Arab itu berbeda-beda. Nah, di Arab Saudi sebelum, ini kan kisah seperti yang Bapak sebutkan tadi, kita mempelajari sebelum Islam datang, sebelum agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad datang. Nah, jadi agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu ada kisah, ada sejarahnya sebelumnya. Masyarakatnya dia apa? Bagaimana? Nah, apa yang dikerjakan? Nah, ini. Jadi ini salah satunya yakni pekerjaannya menyembah berhala. Ada yang tahu? Berhala itu apa? Patung. Nah, jadi coba perhatikan. Patung itu bukan hanya yang ada seperti nilai-nilai ya. Nah, coba yang tahu patung itu terbuat dari apa? Angkat tangan satu orang. Coba. Nah, angkat tangan. Dari apa? Patung tadi dari apa? Dari batu. Ya, betul. Nah, jadi patung itu terbuat dari batu. Batu bukan langsung batu itu langsung berbentuk patung seperti yang digambar ini, mungkin ada yang berbeda dari gambar yang lain. Nah, Pak, kami pernah melihat patung itu seperti yang di film-film, seperti di TV. Ya, patung itu macam-macam. Ini contoh. Dari kebanyakan patung-patung itu bahannya dasarnya dari batu. Nah, jadi itu yang diulang dipahat, itu pula yang disembah pada zaman dahulu sebelum Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada lagi, apa itu? Suka berkelahi, berperang. Nah, hal-hal yang mengagetkan perang itu bukan hal-hal yang cuma sekedar hal-hal yang besar, namun ada juga hal-hal yang kecil, bisa jadi berperang, berkelahi, padahal hal tersebut bisa juga dimaafkan, namun pada akhirnya terjadi perkelahian, peperangan. Nah, itu hal-hal yang terjadi sebelum Islam datang.
Selanjutnya apalagi yang terjadi sebelum Islam datang? Nah, mabuk-mabukan. Jadi apa? Bukan berarti Pak. Oh berarti zaman dulu Jazirah Arab sudah ada mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan itu sudah mulai zaman dahulu. Jangan kita kira mabuk-mabukan itu sekarang aja. Banyak orang yang jual ini. Bukan mabuk-mabukan, hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak disenangi oleh agama itu sudah ada zaman dahulu sebelum Islam datang. Nah, sebelum Islam datang disampaikan oleh Rasulullah sebagai penyelamat kita, sebagai tuntunan kita. Pekerjaan-pekerjaan itu sudah ada zaman dahulu. Selanjutnya, yang tadi itu hal-hal kegiatan, tapi baik atau buruk yang tadi menyembah berhala, mabuk-mabukan itu bagus atau tidak? Tidak. Jadi yang disampaikan tadi memang tidak bagus. Namun pada saat itu juga ada hal-hal yang baik. Apa yang baik yang bisa kita ambil? Pertama, memberani orangnya. Nah, kita juga harus meniru itu. Menirunya seperti apa? Bukan berarti memberani harus berkelahi terus. Tapi kita harus bisa berani mengucapkan kejujuran, berani tampil di muka umum, berani mengajukan pendapat, berani bertanya, jangan malu. Nah, itu orang yang berani sekarang. Jangan bukan berani sok jago, ngajak berantem dan lain-lain. Bukan itu. Beraninya itu kita letakkan pada posisi yang tepat. Nah, paham? Selanjutnya apalagi yang baik? Nah, tepat janji. Nah, jadi sebagai seorang siswa, sebagai seorang umat Islam, tepat janji itu sebenarnya sudah ada mulai dari dulu. Tapi bagaimana kita mengerjakannya? Contoh, tadi kata teman kalian, kita sehabis sekolah pulang, kita berangkat ke tempat mengaji bersama-sama. Nah, berarti janji itu kita tepati apabila nantinya setelah pulang sekolah dan lain-lain, makan, mandi dan sebagainya, berangkatnya bersama-sama. Nah, lalu apa kaitannya dengan zaman dahulu? Zaman dahulu itu tepat janji itu masyarakatnya apabila berjanji mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masyarakatan itu tepat janji. Paham? Suka menolong. Nah, jadi bukan berarti masyarakat Arab tadi yang seperti disampaikan di awal tadi sering berkelahi, bukan berarti tidak bisa menolong. Nah, suka menolong juga, ada hal yang baik juga. Nah, jadi bukan berarti semuanya, tidak. Bukan semua masyarakat itu jelek, tapi ada juga yang baik. Nah, selanjutnya, mampu menjaga harga diri. Nah, jadi kita kembali lagi. Maksudnya apa? Mereka tetap menjaga harga diri kelompoknya. Kelompoknya tadi apa? Bilahnya, harga dirinya tidak injak-injak. Makanya
ada hal baiknya, mereka tetap menjaga harga diri. Tapi dengan menjaga harga diri akan rentan dari apa yang di depannya tadi, kelahiran dan segalanya. Maka dari itu hal-hal yang seperti inilah yang akan dirubah setelah Islam datang. Nah, maka dari itu kita mempelajari dulu sebelum Islam datang. Nah, jadi itu kehidupan sosial masyarakatnya. Nah, adatnya. Nah, penyair. Penyair itu apa? Kalau istilah sekarang tuh pembawa puisi bisa, pembawa saja. Nah, jadi yang selanjutnya menari. Nah, menari bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar. Nah, contohnya apa? Nah, ini sajak. Nah, ini menari. Penyair tadi. Nah, adat istiadat ini kalau di sana sejarahnya itu penyair ini menyampaikan saja. Kalau lebih terkenalnya istilah kita di Indonesia itu adalah mungkin membaca puisi. Nah, kemudian apa lagi? Bernyanyi. Itu kan ada baik-baiknya. Nah, cuma karena pada zaman dulu lebih terkenalnya dengan sebutan penyair. Itu menyampaikan kata-kata bijak, kata-kata sanjungan, pujian dan sebagainya. Selanjutnya ada lagi yang lebih terkenal zaman dulu adalah menari. Menari itu bisa kita lihat dari mungkin sampai sekarang ada, cuma agak berbeda dengan kondisi zaman dahulu. Sekarang lebih tata rapi, lebih diatur sesuai dengan aturan agama Islam. Pada zaman dahulu berbeda. Paham? Selanjutnya, nah, sampai jumpa dan terima kasih. Jadi itu adalah awal-awal kisah gambarannya. Untuk hari ini kita mata pelajarannya khusus membahas itu. Nanti kita akan membahas masalah perekonomiannya bagaimana. Nah, kemudian apa saja yang dilakukan di sana. Maka dari itu setiap pelajaran itu ada tahapan-tahapannya. Sama juga dengan kehidupan kita ada tahapannya. Makanya ada istilah tadi apa dari awal, sejarah kebudayaan Islam. Nah, sejarahnya itu ada runutannya, ada garis-garisnya, ada pola-polanya, sebelum, saat terjadi, sesudah terjadi. Maksudnya apa sebelum itu? Sebelum Rasulullah membawa agama Islam apa? Saat Rasulullah ada, kemudian menyebarkan agama Islam ada apa? Setelah Rasulullah tiada, siapa yang meneruskan? Itu nanti akan dibahas dari kalian mulai kelas 3 ini sampai dengan nantinya mungkin sampai aliyah, sanawiyah, mungkin nantinya ada yang kuliah, tetap akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Tapi pada tingkat madrasah, apalagi beban kalian yang kelas 3 baru bertemu dengan mata pelajaran sejarah Indonesia, itu hanya pengetahuan umum. Nanti mungkin ke madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, mungkin yang kuliah.
kok kembali lagi nantinya. Nah, maka dari itu untuk sementara inilah pelajaran awal. Di pertemuan selanjutnya nanti ada berkenaan dengan ekonominya. Ekonomi itu maksudnya perdagangan, cara berbelanjanya gimana, interaksinya bagaimana. Nah, untuk hari ini Bapak rasa cukup. Ada pertanyaan? Jadi alhamdulillah semuanya paham? Ya sudah. Nanti kita sambung kembali pada pembelajaran yang akan datang. Yuk, silahkan di ya, anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Ya, persiapan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Yuk, silakan berbaris di samping mejanya masing-masing. Dari yang sebelah sini hati-hati talinya ya. Sesuai urutan. Yuk, kembali. Sepatunya hati-hati, jangan lupa. Hati-hati, sepatunya jangan lupa.